Korem 022 Pantai Timur telah mengerjakan sebanyak 130 titik jembatan. Mengapa pendidikan menjadi salah satu perhatian TNI? Karena anak-anak adalah masa depan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas. Selamat datang di Pantai Timur Podcast, ruang untuk berbincang, berbagi cerita, dan juga melihat kedekatan TNI Angkatan Darat hadir di tengah masyarakat, khususnya wilayah Korem 022 Pantai Timur. Hari ini kita kedatangan sosok yang memimpin langsung bagaimana pengabdian itu diwujudkan di tengah masyarakat. Telah hadir bersama kita Kasiter Korem 022 Pantai Timur, Letkol Armet M. Marzuk Asyidiki, Esos MM MTR Mil. Selamat datang, izin kasih, terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami. Terima kasih Mbak Jihan. Saya Kasiter juga merasa senang juga bisa hadir di Pantai Timur Podcast. Semoga obrolan pagi hari ini bisa memberikan gambaran nyata apa yang telah dilakukan oleh Korem 022 Pantai Timur beserta jajarannya dalam rangka mengabdi kepada masyarakat. Izin kasih, kalau kita bicara tentang TNI Angkatan Darat, masyarakat mungkin lebih sering melihat sisi tugas pertahanan dan keamanan. Tetapi di lapangan ada banyak kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat. Sebenarnya apa makna pengabdian menurut Kasih? Bagi saya, pengabdian itu tidak hanya dalam rangka kita melaksanakan tugas, tapi bagaimana kehadiran kita, TNI, khususnya Korem 022 Pantai Timur, ini dalam mengabdi kepada masyarakat. Karena TNI ini lahir, tumbuh, dan berkembang, dan nanti akan kembali ke masyarakat. Sehingga apabila masyarakat ini membutuhkan bantuan kita, baik itu pembangunan infrastruktur, permasalahan sosial, maupun menjaga lingkungan, kita TNI berusaha hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satu kegiatan yang cukup menarik perhatian adalah pembangunan jembatan Garuda, izin kasih. Kalau kami boleh tahu, apa yang menjadi latar belakang dan harapan pembangunan jembatan Garuda ini, izin kasih? Menurut saya, pembangunan jembatan tidak hanya pembangunan fisik belaka, akan tetapi di situ ada aktivitas masyarakat, ada perputaran ekonomi, ada kegiatan pendidikan, dan yang lebih penting ada harapan masyarakat untuk hidup lebih baik. Sehingga kami TNI berusaha hadir di situ untuk membangun jembatan. Sehingga nanti yang paling penting ini pemanfaatan oleh masyarakat dan bagaimana masyarakat memelihara jembatan tersebut bisa dipakai dengan jangka waktu yang lama. Berarti pembangunan infrastruktur seperti ini juga memiliki nilai sosial yang cukup besar ya, Kasih? Betul, yang lebih penting adalah semangat dan gotong royong. Kita Korem 022 tidak bekerja sendiri. Kita ada pemerintah daerah, ada masyarakat, ada instansi lainnya yang membantu kita dalam pembangunan jembatan ini. Sehingga semangat tersebut kita gunakan sebagai modal kita dalam rangka pembangunan jembatan Garuda. Kira-kira sudah berapa banyak titik jembatan yang telah terbangun di wilayah Korem 022 Pantai Timur saat ini, Kasih? Untuk saat ini, Korem 022 Pantai Timur telah mengerjakan sebanyak 130 titik jembatan Garuda. Jembatan Garuda ini terdiri ada jembatan Beli, ada jembatan Aramco, ada jembatan gantung atau perintis, dan ada jembatan beton. Dan alhamdulillah tugas yang diberikan kepada Korem sudah hampir 100% semuanya. Dan nanti kekurangannya di tanggal 15 Agustus 2006 seluruhnya selesai sebanyak 130 titik. Kemudian Kasih ada program TNI Angkatan Darat menunggal air bersih dan air persawahan. Air kan memang kebutuhan yang sangat mendasar bagi kita, izin Kasih. Bagaimana Korem 022 Pantai Timur menyikapi program ini, izin? Air adalah kebutuhan dasar untuk hidup ini. Jadi kalau kita bicara tentang air bersih, itu kita bicara tentang kesehatan dan kualitas hidup kita. Kalau kita bicara tentang air persawahan, kita bicara tentang manfaat dari penggunaan di bidang pertanian dan ketahanan pangan.
Sehingga kalau kita bicara tentang air bersih ini, kita berbicara tentang dua dimensi sekaligus, yaitu bagaimana kita air itu dibutuhkan oleh masyarakat dan air dibutuhkan untuk pertanian yang nantinya untuk mendukung ketahanan pangan. Jadi satu program ini bisa memberikan dampak manfaat yang cukup luas kasih. Ya, betul Mbak Jan, bahwa pembangunan itu tidak harus kita mulai dari hal yang besar. Kita dengan membangun sarana air bersih ini, kita melakukan hal kecil yang manfaatnya bisa diterima langsung oleh masyarakat. Karena air ini merupakan kebutuhan dasar. Dan Alhamdulillah, Korem 022 Pantai Timur saat ini sudah menyelesaikan ada 63 titik sumur bor yang bisa dibangun dan penerimaan manfaat kurang lebih 10.000 jiwa, sehingga itu memiliki kesan tersendiri bagi Korem ini dalam kegiatan pembangunan air bersih. Kita juga melihat adanya kegiatan rehabilitasi sekolah, izin kasih. Mengapa pendidikan menjadi salah satu perhatian TNI, khususnya Korem 022 Pantai Timur? Karena anak-anak adalah masa depan bangsa. Kita tidak bisa langsung menentukan puluhan tahun ke depan Indonesia seperti apa. Tapi dengan memperbaiki fasilitas pendidikan, kita ikut menyiapkan generasi penerus kita. Karena dengan fasilitas yang baik, maka anak-anak akan nyaman melaksanakan belajar. Dan apabila kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan perbaikan fasilitas pendidikan, maka bagi TNI itu merupakan investasi jangka panjang untuk Indonesia ini. Izin kasih jika berkenan menjelaskan kepada kami apa aja kegiatan yang telah dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai. Jadi pencapaian untuk Korem 022 Pantai Timur dalam kegiatan rehabilitasi sekolah ini, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 24 titik sekolah di tahun 2025 dan ada 12 titik sampai saat ini di 2026. Itu baik sekolah swasta maupun negeri, baik mulai dari tingkat SMA maupun sampai dengan tingkat sekolah dasar. Dan kegiatan yang dilakukan antara lain adalah perbaikan ruang kelas, perbaikan sanitasi, perbaikan fasilitas pendidikan lainnya maupun sarana yang ada di dalam sekolah tersebut. Sehingga diharapkan kegiatan ini bisa memberikan rasa nyaman kepada anak-anak yang akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kemudian izin kasih ada juga rehabilitasi panti asuhan. Bagi kasih sendiri, apa makna kegiatan untuk panti asuhan ini? Ada prinsip yang kita pegang dalam kegiatan rehabilitasi panti asuhan ini. Karena panti asuhan ini selain sebagai tempat tinggal, di situ juga sebagai sarana pendidikan bagi anak-anak, baik ini anak yatim ataupun yang kurang mampu. Sehingga dengan kita melaksanakan perbaikan atau rehabilitasi di panti asuhan tersebut akan memberikan rasa nyaman. Jadi orang-orang yang tidak punya orang tua ataupun yang kurang mampu ini memiliki kepercayaan diri untuk melaksanakan belajar dan meraih cita-citanya. Mohon izin kasih, apa yang menjadi fokus rehabilitasi panti asuhan? Untuk ini yang menjadi fokus dalam rehabilitasi panti asuhan itu sendiri, yang utama adalah pasti tempat tinggal ya. Di situ kan ada tempat tidur, kita ada kasur, ada bantal, kita perbaiki. Di samping itu kita juga memperbaiki MCK, karena memang MCK ini sebagai sumber dari kesehatan. Ada juga kita laksanakan perbaikan ruang belajar, sehingga mereka kalau di luar kegiatan belajar sekolah bisa melaksanakan kegiatan belajar di panti asuhan tersebut. Dan sarana ibadah yang ada di panti asuhan juga kita perbaiki. Dan syukur alhamdulillah sampai saat ini kita sudah melaksanakan 2 perehaban panti asuhan yang berada di Pematang Siantar dan di Batubara. Kalau kita bicara persoalan masa depan, salah satu yang sangat penting adalah ketahanan pangan kasih. Seberapa besar peran TNI Angkatan Darat, khususnya Korem 022 Pantai Timur, dalam mendukung ketahanan pangan yang menjadi program pemerintah saat ini? Jadi untuk Korem 022 Pantai Timur ini memiliki peran yang sangat besar juga, karena ketahanan pangan merupakan bagian dari ketahanan nasional. Sehingga kalau kita melaksanakan ketahanan pangan, kita juga melaksanakan perintah Presiden dalam programnya Asta Cita. Dan saat ini kegiatan yang kita lakukan antara lain adalah kita melaksanakan pendampingan terhadap petani, kita buka lahan produktif,
Setelah itu kita juga memperbaiki saluran air maupun irigasi, serta kita melaksanakan inovasi diharapkan dengan bidang pertanian, kita kolaborasi dengan para petani. Sehingga diharapkan dengan meningkatnya produktivitas pertanian, petani menjadi makmur, dan ketahanan pangan Indonesia ini tetap terjaga. Artinya Korem 022 Pantai Timur tidak hanya menjaga negara dari sisi pertahanan, tetapi juga ikut mendukung ketahanan nasional dari sektor pangan. Begitu kasih? Betul Mbak Jian, jadi ketahanan nasional itu kita tidak hanya bicara tentang kekuatan pertahanan saja, tapi bagaimana kita menyiapkan diri untuk menyiapkan ketahanan pangan itu sendiri. Karena apabila kita tidak memiliki ketahanan pangan, kita akan menjadi bangsa yang lemah. Maka dari itu kita mempersiapkan melaksanakan pendampingan kepada petani mulai dari menyiapkan lahan, penanaman, sampai dengan panen. Sehingga kita harapkan dengan petani ini sejahtera, produktivitas meningkat, ketahanan pangan bisa tercapai. Izin kasih, kemudian ada juga program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH. Apa yang paling ingin dicapai dari program ini kasih? Jadi sasaran yang ingin dicapai Korem dengan program ini adalah kita memberikan rumah yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga mereka memiliki rasa aman, rasa nyaman untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dan Korem 022 Pantai Timur hadir di situ untuk mengatasi kesulitan masyarakat sekitar. Izin kasih, sejauh ini bagaimana hasil yang telah dicapai Korem 022 Pantai Timur melalui program rehabilitasi RTLH ini, izin? Alhamdulillah untuk Korem 022 Pantai Timur hasil yang dicapai diharapkan dengan program RTLH ini sendiri sampai saat ini sudah 20 titik Mbak Jihan, dan sampai nanti di akhir tahun kita harapkan masih berlanjut sehingga masyarakat yang membutuhkan program ini bisa kita wadai. Berikutnya izin kasih, ada isu yang sangat penting bagi masa depan generasi bangsa, yaitu pencegahan dan penurunan stunting. Bagaimana kita Korem 022 Pantai Timur mengambil bagian dalam persoalan ini kasih? Untuk kegiatan masalah stunting ini kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah ya Mbak Jian. Dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan, di mana data-data yang ada di hadapan dengan anak yang stunting, kita melalui Babinsa kita turut ambil alih dalam memberikan bantuan berupa susu, kacang hijau, telur, sehingga stunting ini untuk kedepannya bisa kita atasi. Terakhir izin kasih, ada program penghijauan dan pelestarian lingkungan atau dikenal Bersatu dengan Alam. Di tengah pembangunan yang terus berjalan di lingkungan kita, seberapa penting menjaga lingkungan menurut kasih sendiri, izin? Menjaga lingkungan itu sendiri bukan suatu pilihan lagi Mbak Zian, tapi merupakan suatu kebutuhan. Sehingga warisan alam yang lestari ini akan baik digunakan nanti untuk penerus kita. Sehingga kita Korem 022 Pantai Timur mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan dengan cara seperti melaksanakan penanaman pohon, setelah itu naturalisasi sungai dan program-program lainnya yang bisa kita terima manfaatnya untuk masyarakat dan alam itu sendiri. Izin kasih, apa saja langkah nyata yang telah dilakukan oleh Korem 022 Pantai Timur melalui program Bersatu dengan Alam di wilayah jajaran kita ini, Jin? Menjaga lingkungan itu sendiri bukan suatu pilihan lagi, Mbak Zian, tapi merupakan suatu kebutuhan. Sehingga warisan alam yang lestari ini akan baik digunakan nanti untuk penerus kita. Sehingga kita Korem 022 Pantai Timur mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan dengan cara seperti melaksanakan penanaman pohon, setelah itu naturalisasi sungai dan program-program lainnya yang bisa kita terima manfaatnya untuk masyarakat dan alam itu sendiri. Izin kasih, apa saja langkah nyata yang telah dilakukan oleh Korem 022 Pantai Timur melalui program Bersatu dengan Alam di wilayah jajaran kita ini, Jin? Di Korem 022 Pantai Timur ini adalah Danau Toba. Di sana kita juga melaksanakan kegiatan pembersihan enceng godok yang saat ini lumayan banyak. Dan kegiatan tersebut alhamdulillah sudah berjalan sehingga
saat ini bisa meningkatkan program pariwisata pemerintah daerah setempat. Izin kasih, dari semua kegiatan yang sudah kita bicarakan tentang program-program TNI Angkatan Darat, menurut kasih, apa pesan yang bisa kami dengar? Seluruh program yang telah kita laksanakan pada dasarnya memiliki satu tujuan, yaitu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. TNI AD tidak hanya hadir menjaga kedaulatan negara, tetapi juga hadir membantu mengatasi berbagai kesulitan rakyat di sekelilingnya. Melalui semangat gotong royong dan sinergi dengan pemerintah, daerah, serta seluruh elemen masyarakat, kami ingin membangun wilayah yang lebih maju, masyarakat yang lebih sejahtera, dan generasi yang lebih berkualitas. Kami berharap kebersamaan ini terus terjaga, karena sebesar apapun tantangan yang dihadapi akan lebih mudah diselesaikan apabila kita bergandengan tangan dan saling peduli. Luar biasa kasih, sebuah pesan yang sederhana tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Dari Pantai Timur Podcast kita hari ini, kita belajar pengabdian bukan hanya tentang tugas dan juga seragam, tetapi tentang kehadiran dan juga kepedulian. Semuanya bermuara menjadi satu semangat. TNI Angkatan Darat hadir, tumbuh, dan bekerja bersama rakyat. Saya Serdako Ajihan pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di Pantai Timur Podcast selanjutnya bersama rakyat TNI Kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, horas, horas.